Halo sahabat Lovebird Mania, berjumpa kembali di channel Jagat Kicau. Semoga teman-teman Lovebird Mania dalam keadaan sehat. Di video kali ini, kita akan bersama-sama membahas bagaimana settingan Lovebird over emosi. Jika di video sebelumnya tema kita tentang over birahi, maka di kesempatan ini, kita akan membahas seputar over emosi. Keduanya sangat berpengaruh dan berperan penting dalam performa Lovebird kita. Baiklah, apa itu over emosi? Over emosi adalah di mana kondisi Lovebird sedang mengalami posisi ingin bertemu atau berhadapan langsung dengan Lovebird lain. Hal ini lantaran terjadi karena Lovebird tersebut di kesehariannya jarang bertemu, bahkan tidak sama sekali dengan Lovebird lain. Hal ini membuat rasa penasaran Lovebird memuncak. Namun Anda jangan terkecoh, karena ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menangani masalah ini. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang bagaimana ciri-ciri Lovebird emosi. Di video kali ini kita akan menjabarkan lagi dengan lebih luas. Teman-teman Lovebird mengira, mungkin jika Lovebird kita saat bertemu lawan kemudian bunyi koek-koek itu pertanda burung sedang emosi. Maka jawaban tersebut salah. Itu adalah ciri-ciri Lovebird kepo, yang senang karena bertemu banyak Lovebird lain. Lalu seperti apa over emosi itu? Baiklah, over emosi menurut pandangan saya, itu terjadi lantaran Lovebird di kesehariannya hanya mendengar suara Lovebird lain, atau jarang bertemu lawan. Alhasil jika Lovebird tersebut bertemu lawan atau Lovebird lain, Lovebird akan mengeluarkan emosinya, dan ciri-cirinya adalah, Lovebird akan ngekek dengan durasi panjang, namun dengan nada dan speed yang rapat, sehingga akan mudah lelah. Dan lebih parahnya lagi, terkadang Lovebird sampai ngekek ngedur namun seperti ingin menyerang Lovebird lain. Dalam hal ini seperti ngeruji, ngekek tidak nagen, bahkan sampai Lovebird ingin menyerang. Cukup bikin pusing bukaan, karena tuntutan sebagai kicau mania, dan pakem juri di gantangan. Di mana hanya Lovebird yang ngekek dengan nagen lah, yang masuk dalam kriteria penilaian juri. Namun Lovebird Mania tidak perlu berkecil hati jika teman-teman Lovebird Mania mengalami hal seperti ini. Karena di channel ini saya akan coba membahas solusinya perihal masalah tersebut. Hal ini saya ungkapkan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Karena jujur saja, Lovebird gacoan saya pun memiliki karakter emosi tinggi. Jadi di video kali ini saya murni berbagi pengalaman saya dalam mengatasi Lovebird saya yang over emosi. Pertama, jangan menggantang burung di saat Lovebird Anda di rumah sedang gacor-gacornya. Ini hanya berlaku jika Lovebird Anda memiliki kriteria over emosi. Lantaran hal seperti ini pernah saya lakukan, di mana pada saat itu, Lovebird saya di rumah sedang gacor dan ngekek panjang-panjang serta jeda rapat. Karena penasaran akhirnya saya gantangkan. Dan alhasil benar saja, Lovebird saya di gantangan amat gacor. Namun dengan tingkah nakalnya, ngering. Dan setelah saya amati ternyata, jika Lovebird saya di rumah sedang gacor, itu pertanda Lovebird saya sedang berada di titik birahi yang pas. Sedangkan tingkat performa maksimal Lovebird, itu diawali dengan emosi yang pas, dan birahi yang pas. Dan di hari berikutnya saya coba mengamati Lovebird saya di rumah. Dan pada saat itu Lovebird yang saya miliki di kesehariannya hanya diam saja. Dan menurut saya inilah waktu yang pas untuk menyeting Lovebird saya. Ini lantaran karena Lovebird saya sedang memiliki emosi yang seimbang. Alhasil Lovebird saya coba saya setting kembali. Namun dengan tahap berbeda, yakni menghindari terjadinya over emosi. Dan cara yang saya lakukan adalah menaikkan birahi Lovebird saya. Lalu saya buat Lovebird saya senyaman mungkin. Dan pada saat itu saya memberikan pakan Lovebird saya menggunakan pakan campuran dengan perbandingan 1:1 antara millet putih polos dengan canary seed. Dan saya berikan extra fooding berupa kangkung. Saya memberikan kangkung secara langsung sampai Lovebird memakannya semaunya Lovebird. Dan jika Lovebird sudah tidak memakannya berarti kita harus berhenti menyuapinya. Dan hasilnya cukup memuaskan. Lovebird saya langsung kerja sesuai harapan. Jadi poinnya adalah jika Lovebird Anda sedang gacor di rumah, itu pertanda Lovebird Anda sedang berada di posisi emosi yang pas.
Dan jika Anda memaksakan Lovebird Anda untuk ikut lomba, maka sebaiknya, Lovebird Anda harus diturunkan emosinya dahulu. Entah itu dengan cara diuntul, atau dikoloni dahulu sebelum Lovebird Anda naik gantangan. Namun jika Lovebird Anda di rumah pada posisi diam, itu pertanda bahwa Lovebird Anda sedang berada di tahap emosi rendah. Dan alangkah baiknya Lovebird Anda cukup Anda olah birahinya sedikit saja. Dan ada sedikit tips juga dari saya. Jika Lovebird Anda memiliki karakter over emosi, alangkah baiknya jika Lovebird gacoan Anda rubah pola perawatannya, dengan menerapkan pola Lovebird sistem untulan, ataupun sistem pasangan. Cara seperti ini cukup efektif untuk meredam tingkat emosi Lovebird Anda. Dan tips berikutnya jika Lovebird Anda memiliki karakter over emosi. Alangkah baiknya jika Lovebird Anda dipasangkan dengan Lovebird jenis kelamin yang sama. Ini cukup sulit karena kita harus memberikan pasangan Lovebird yang pas dan akur. Namun cara ini cukup efektif untuk meredam tingkat emosi Lovebird Anda. Dan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga pengalaman yang saya sampaikan kali ini cukup berguna untuk teman-teman Lovebird Mania yang sedang mengalami masalah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Lovebird yang kita rawat bisa tampil sesuai ekspektasi kita, meraih prestasi. Oke, dan pada video selanjutnya, kita akan membahas bersama seputar permasalahan Lovebird dari sudut pandang yang berbeda, lebih detail dan mendalam. Jadi pastikan sahabat Lovebird Mania sudah menekan tombol subscribe-nya dan sudah mengaktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan update video kami selanjutnya. Terima kasih, salam ngopi santuy, dan salam satu hobi.